Jadi baik, perkenalkan nama saya Adianto Kedu. Baik, saya akan menjelaskan materi bab 1 yaitu gambaran umum akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Yang pertama itu pengertian akuntansi. Pengertian akuntansi dapat dijelaskan dua pendekatan yaitu dari proses dan dari segi fungsinya. Yang dari segi prosesnya itu akuntansi adalah suatu keterampilan dalam mencatat, menggolongkan, dan meringkas transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan oleh lembaga atau perusahaan serta melaporkan hasil-hasilnya di dalam suatu laporan yang disebut sebagai laporan keuangan. Yang kedua itu dari segi fungsinya. Nah, yang dari segi fungsinya itu akuntansi merupakan suatu kegiatan jasa yang berfungsi menyajikan informasi kualitatif terutama yang bersifat keuangan. Nah, yang berikut itu ada siklus-siklus akuntansi yang terjadi pada umumnya. Yang pertama itu bukti transaksi, yang kedua jurnal, yang ketiga buku besar, yang keempat itu neraca saldo, yang kelima jurnal penyesuaian, yang keenam itu jurnal penutup, yang ketujuh itu laporan keuangan. Berdasarkan siklus-siklus tersebut, kita uraikan bahwa siklus akuntansi adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada pencatatan data ke dalam dokumen sumber. Yang kedua, penjurnalan. Yang ketiga itu melakukan posting ke buku besar, yaitu memindahkan debit dan kredit dari jurnal ke akun buku besar. Yang keempat itu penyusunan neraca saldo. Yang kelima, membuat ayat jurnal penyesuaian dan memasukkan jumlah pada neraca saldo. Yang keenam itu membuat ayat-ayat penutup, yaitu menjurnal dan memindah bukukan ayat-ayat penutup. Yang terakhir, penyesuaian laporan keuangan. Yang berikut kita masuk pada B, yaitu basis akuntansi. Basis akuntansi merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang menentukan pengaruh atas transaksi atau kejadian yang harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Pada umumnya, terdapat dua basis akuntansi, yaitu yang pertama, basis cash atau cash basis accounting. Yang kedua, basis accrual atau accrual basis of accounting. Basis accrual juga melakukan pencatatan berdasarkan output yang seharusnya menjadi pendapatan dan beban perusahaan pada suatu periode. Nah, sekarang kita masuk ke C, perbandingan basis cash dengan basis accrual. Yang pertama itu ada akuntansi berbasis cash. Akuntansi berbasis cash merupakan basis secara tradisional digunakan oleh pemerintah berbagai negara. Kelebihan akuntansi berbasis cash. Yang pertama itu relatif sederhana. Yang kedua, mudah dipahami dan dilaksanakan. Yang ketiga, proses audit lebih mudah. Yang keempat, memudahkan dalam pengendalian belanja. Sedangkan kekurangan akuntansi berbasis cash. Yang pertama itu rentan manipulasi arus kas. Yang kedua, mendorong kecenderungan belanja sampai anggaran habis. Yang ketiga, tidak ada pengendalian non-kas dan lain-lain. Yang kedua itu akuntansi berbasis kas menuju akrual. Basis akuntansi ini merupakan suatu pendekatan unik yang dikembangkan oleh Indonesia untuk menyajikan 4 laporan keuangan pokok yang diamankan undang-undang dan kesesuaian dengan kondisi teratur sistem sarana dan prasarana serta kemampuan sumber daya manusia yang sampai pada saat tahun 2004 masih menggunakan pembukuan tradisional berbasis kas. Kelebihan akuntansi kas menuju akrual, yaitu dapat menyediakan laporan keuangan sebagaimana diamandatkan undang-undang. Ya, yang kedua, kekurangan akuntansi kas menuju akrual, yaitu belum memperlihatkan kinerja pemerintah secara keseluruhan atau hanya fokus pada sumber daya keuangan berupa kas finansial aset. Yang ketiga itu pengertian akuntansi
berbasis akrual. Akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui. Akuntansi akrual basis berdasarkan konsepnya pada pilar yaitu ada dua, yaitu yang pertama pengakuan pendapatan, yang kedua pengakuan beban. Yang keempat, minimalisir risiko kesalahan dalam pembayaran dari hasil kajian tentang kelebihan dan kekurangan masing-masing basis akuntansi.